Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. MRT Jakarta telah menjadi salah satu moda transportasi massal yang sangat dibutuhkan dan membantu mobilitas masyarakat kota Jakarta dan sekitarnya. Biasanya mereka menggunakan moda transportasi lain seperti Transjakarta dan feedernya, atau juga menggunakan KRL yang memang kalau kita perhatikan dari waktu ke waktu semakin padat. MRT Jakarta sendiri yang beroperasi saat ini adalah yang fase 1 sejak dari tahun 2019. Kemudian sedang dibangun fase 2, yaitu yang dari arah Bundaran HI sampai ke kota. Dan yang baru saja dicanangkan untuk segera dilanjutkan adalah MRT fase 3 dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria tahap awal oleh Pak Presiden menjelang di akhir masa jabatan beliau. Sebenarnya secara keseluruhan MRT fase 3 ini membentang dari Balaraja sampai ke arah Cikarang. Namun proses pembangunannya dilakukan di dalam kota Jakarta terlebih dahulu, ditambah seksi 800 meter di kota Bekasi. Pembangunan MRT Jakarta sendiri telah direncanakan sejak zaman Pak B.J. Habibie. Kemudian realisasinya dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat menjabat Gubernur Jakarta pada tahun 2013. Tetap mendapat tantangan dari warga yang ada di sekitar Fatmawati ya pada waktu itu. Namun kalau kita perhatikan hingga saat ini adalah data dari total penumpang MRT Jakarta ya dari tahun 2019 ya, awal-awal memang cukup tinggi, kemudian turun pada tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19 dan akhirnya naik kembali hingga saat ini. Yang kita lihat penumpang MRT Jakarta semakin ramai dan mereka juga berharap pengembangan jalur ya. Ini adalah kawasan di sekitar Jalan Tamrin ke arah Monas, dan yang kita lihat area-area yang tadinya ya bekas dari pembangunan stasiun MRT Tamrin sudah mulai diaspal kembali bagian atas, yang dalam artian stasiun Tamrin di sisi bawah tidak ada lagi pembangunan di area jalan yang ada di atasnya. Ramainya para penumpang yang akan menggunakan moda transportasi MRT ini dapat kita lihat di kawasan Duku Atas di sini. Nah, stasiun MRT di kawasan ini terintegrasi ataupun juga berdekatan sekali dengan stasiun BNI City yang merupakan stasiun KRL serta stasiun kereta bandara. Kemudian juga berdekatan dengan stasiun KAI ataupun KRL Sudirman. Tentunya integrasi moda transportasi di sini memudahkan masyarakat ya untuk pindah dari misal KRL menggunakan MRT menuju ke arah Lebak Bulus atau ke Bundaran HI, atau juga dari pengguna MRT menggunakan KRL. Serta satu lagi moda transportasi di kawasan Duku Atas ini adalah LRT Jabodebek ya. LRT Jabodebek sendiri dapat dicapai melewati stasiun KRL Sudirman. Di sana ada jalur yang disediakan dan ada jembatan penyeberangan multiguna untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Selain moda transportasi berbasis rel, di sekitar Duku Atas ini juga ada halte Transjakarta. Kembali kalau kita ingin naik Transjakarta, itu biasanya bisa ya melewati area sisi atas terlebih dahulu menyeberang. Hanya saja untuk halte Transjakarta yang benar-benar terintegrasi dengan stasiun KRL yang ada di sini atau yang terintegrasi dengan MRT yang ada di Duku Atas tidak ada ya, kecuali di Bundaran HI. Ini adalah kawasan terowongan Kendal yang menghubungkan stasiun KRL Sudirman dengan stasiun MRT Jakarta. Di sini ada event dan di bagian dindingnya dirubah ya dengan iklan-iklan tampaknya. Oh oke, dipasang semacam banner. Tadinya dinding yang ada di sini ada lukisan-lukisan dan grafiti. Nah, sudah ada kantor pos polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP ya. Di sini pos terpadu, mungkin juga selain Satpol PP ada petugas lainnya untuk mengawasi kawasan yang sudah dirubah di Duku Atas ini menjadi kawasan bagi para pejalan kaki. Kita dengarkan sambutan Pak Presiden pada saat pencanangan dari kelanjutan MRT fase 3. Kita tahu di bulan Maret 2019 telah kita operasikan fase 1 utara selatan dari Lebak Bulus ke HI. Yang kalau kita lihat sekarang
Utara Selatan fase 1 itu sudah mengubah wajah Jakarta, sudah mengubah wajah transportasi Jakarta dan negara kita Indonesia. Dan sejak operasi sampai sekarang, MRT telah mengangkut, memberikan pelayanan kepada 120 juta penumpang, jumlah yang tidak kecil. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya canangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 Fase 1 tahap 1 itu membentang dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria ya. Sedangkan ada dua bagian, ada yang elevated ataupun ada yang layang, kemudian ada yang underground. Nah, untuk lebih detailnya bisa lihat di media sosialnya Biro Pers and Media dari Sekretariat Presiden. Total ada 21 stasiun dan 24 km panjangnya, 13 stasiun layang, 8 stasiun bawah tanah. Anggaran di sini 14,5 triliun atau hampir 15 triliun. Berarti kalau kita perhatikan per kilometernya lebih rendah ya dibandingkan dengan MRT sebelumnya yang sampai 1 triliun lebih. Kemudian untuk pendanaan dari JICA ataupun Japan International Cooperation Agency seperti biasa. Di tahun 2013 kita akan lihat sedikit berita yang ada di sini tentang awal-awal pembangunan dari MRT Jakarta. Mendapat penolakan dari warga yang berada di kawasan Jalan Fatmawati dikarenakan di sana pada saat nanti dibangun menurut mereka jalan itu akan menjadi benar-benar sempit, ditambah lagi akan menjadi kumuh. Karena di sana itu jalur dari MRT Jakarta adalah jalur layang ataupun elevated, berarti akan ada pilar-pilar di tengah jalan ataupun mungkin di pinggir jalan menurut warga yang akan mengganggu aktivitas mereka selama ini ya, karena ada yang berdagang dan ada yang memiliki bisnis di sana. Nanti kita akan lihat di Google Earth ya, dengan data yang ada kita akan bandingkan kondisi sebelum ada MRT, layang MRT di Jalan Fatmawati dan juga setelah ada layang MRT. Nah, bagaimana sebelum dan sesudahnya kita akan lihat lebih detail, lebih bagus setelah MRT atau sebelum MRT dibangun. Di sini dapat kita baca bahwasannya pembangunan MRT layang itu bisa mengganggu kelangsungan usaha dari para pedagang-pedagang kecil di sekitar jalur dari MRT yang dibangun. Ya, trotoarnya habis, orang mau belanja ke toko gimana, kurang lebih seperti itu keluhan-keluhan warga. Namun tetap pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pada waktu itu dijabat gubernurnya oleh Pak Jokowi melakukan pendekatan yang pada akhirnya dari proses pembangunan tetap dapat berlangsung. Di media lainnya seperti di Kompas, di sini kita dapat melihat alasan warga menolak dari pembangunan MRT layang di sekitar Fatmawati karena dianggap akan merusak tatanan kota yang ada di sana. Mengingat sudah ada pepohonan, nanti kita akan lihat pepohonan di tengah jalan apakah ada atau tidak dari Google ya, karena Google ternyata menyimpan dari rekaman-rekaman situasi kondisi jalan Fatmawati yang ada sejak tahun 2013. Kemudian mereka juga mengeluhkan area di sana cukup sempit ya, kenapa tidak dibangun di sekitar mungkin ke arah sisi utara. Namun yang kita perhatikan yang butuh MRT dan moda transportasi massal memang dari arah selatan, karena jalur tersebut adalah jalur dari para mungkin para pekerja setiap paginya yang melewati kawasan ini menuju ke pusat kota Jakarta menggunakan kendaraan. Lebih lanjut, masyarakat menginginkan kalau untuk kawasan Fatmawati tersebut pembangunannya dibuat di underground ya, bukan layang, karena tadi ya beberapa alasan berupa tanah yang ada, kemudian lahan. Pada waktu itu perkiraan dana untuk pembangunan MRT kurang lebih di 12,5 triliun. Jadi memang sekitar 1 triliun per kilometer karena jaraknya sekitar 14 kilometer. Di media Tempo di sini masyarakat menolak pembangunan MRT layang karena takutnya nanti menjadi macet dan kumuh. Lalu selain itu ya dikhawatirkan membuat pertokoan dan pemukiman rumah warga mungkin akan jadi kotor, bising dan tak aman.
serta kumuh. Ini alasan-alasan dari masyarakat yang kemarin menolak dari pembangunan MRT Jakarta di sekitar Jalan Fatmawati. Sebentar lagi kita akan lihat di Google ya bagaimana perbandingannya. Lalu satu lagi, mereka juga khawatir kalau pembangunan dari layang MRT ini ya bisa menimbulkan ancaman banjir serta mungkin mengurangi resapan air yang ada di sekitar Fatmawati tersebut. Langsung saja di sini kita akan lihat bagaimana sebelum dan sesudah dari pembangunan MRT Jakarta fase 1 di sepanjang Jalan Fatmawati saja ya. Dari arah Blok M ya, kita akan masuk ke Jalan Panglima Polim. Di sini dapat kita lihat jalur kendaraan bermotor ya, ada 2 lajur. Kemudian ada lajur sepeda juga di bagian pinggir yang berbagi dengan kendaraan bermotor. Kedua sisi jalan dilengkapi dengan trotoar yang cukup memadai ya, dapat dilewati oleh paling tidak 2 orang pejalan kaki. Hanya saja di beberapa lokasi ini dipergunakan untuk parkir karena memang sebelum tanpa MRT pun area ini memang kekurangan lahan parkir, ditambah lagi ada para PKL yang berjualan di pinggir jalan, bahkan juga ada yang di trotoar. Nah, semakin ke selatan ya, kita akan lihat ke arah Cipete di sini. Ya, ini adalah kawasan di Pasar Cipete tadinya yang berubah menjadi Hotel Kiryat ya. Nah, area ini area yang cukup ramai sebelumnya dan juga tetap saat ini. Lajur kendaraan juga ada 2 di kedua sisi jalan. Tiang MRT berada di bagian tengah. Memang bagian tengah jalan atau median jalan sebenarnya agak melebar ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ada penanaman pohon-pohon dan penghijauan juga sedikit di bawah dari layang MRT Jakarta. Ini pada tahun 2018 proses pembangunan layang MRT masih berlangsung. Dapat kita lihat bagian tengah jalan ada tiang-tiang, kemudian ada beberapa yang dikasih pembatas. Nah, sebelumnya di tahun 2013 di bulan April kawasan ini punya median jalan mungkin tidak sampai 1 meter ya. Namun lajur kendaraan tetap hanya 2 ya, ditambah lagi area pinggir jalan ini Pasar Cipete, belum ada trotoar yang memadai di sekitar sini. Dan parkir masih sama ya, ada yang menggunakan pinggir jalan, ada yang menggunakan area ataupun lahan parkir yang sudah ada sebelumnya. Kurang lebih kondisi 2013 seperti ini kita akan lihat di tahun 2015. Ini cukup ramai ya, pembangunan MRT waktu itu baru dimulai ya, baru akan dimulai di 2016 walaupun sudah direncanakan dan dicanangkan pada 2013. Di sini masih ada Metro Mini ya. Metro Mini yang ada di kawasan Jalan Fatmawati. Jumlah lajur kendaraan di bagian pinggir, kalau yang di seberang ke arah Pasar Cipete ada 2, yang di sini ada 3 ya nampaknya. Jadi memang berkurang 1. Tapi kalau kita perhatikan lagi lajur kendaraan yang ada sekarang bisa dijajarkan 3, hanya saja ada lajur kendaraan, lajur sepeda ya ditambah di sana, kemudian trotoar yang lebar dan memadai untuk para pejalan kaki. Lebih rapi dan lebih tertata kalau kita perhatikan dengan adanya jalur layang MRT Jakarta dibandingkan dengan ini. Mungkin bisa dilihat ya, sama dengan kondisinya zaman 2013, tetap ada para pedagang ya di pinggir jalan yang sekarang jadi area pejalan kaki dan area-area parkir. Metro Mininya 610, ini nampaknya Kampung Rambutan Blok M ya, mungkin nih kalau tidak salah. Di depan itu ada Geraha Cipete ya, dan ke sana itu ada Pasar Cipete. Dan berubah seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan untuk stasiun Tamrin ya. Kenapa stasiun Tamrin? Karena disinilah Pak Presiden kemarin pada tanggal 11 melakukan pencanangan dan persiapan groundbreaking nanti di awal 2025 untuk kelanjutan pembangunan dari MRT fase 3 ya. Di stasiun Tamrin ini akan menjadi titik temu koridor barat timur yang sekarang yang segera akan dibangun dari arah
Tomang sampai ke arah Medan Satria dengan jalur utara selatan yang sedang dibangun juga ya dalam proses penyelesaian, karena yang kalau kita perhatikan untuk Bundaran HI sampai ke arah Harmoni nampaknya ya terowongannya sudah tersambung secara sempurna, kemudian stasiunnya juga sudah mungkin selesai ya, struktur bangunannya tinggal mungkin finishing, hanya saja pengoperasian akan makan waktu dikarenakan paket pekerjaan harus selesai secara keseluruhan untuk CP201 ya, termasuk pengadaan rolling stock ataupun kereta, rel dan seterusnya. Untuk stasiun Tamrin sendiri paling ujung berada di depan gedung dari Bank Indonesia di sana yang ditutup ya. Nah, area yang ditutup tersebut tadinya terdapat plat-plat besi yang bisa dilewati oleh kendaraan. Namun saat ini plat besi tersebut sudah dibongkar dan sudah diaspal kembali dengan rapi. Hanya saja belum dibuka ya karena beberapa bagian masih ada yang belum selesai. Nanti Jalan Tamrin akan segera melebar kembali dan sisi tengahnya mungkin akan ditanami dengan tanaman-tanaman sehingga menjadi hijau. Nah, ini kurang lebih ya, lajur kendaraan di sini memang berkurang ya dikarenakan adanya area konstruksi, dan juga lajur Transjakarta itu sharing dengan kendaraan bermotor. Nah, dari atas bis Transjakarta di sini dapat kita lihat bagian dalam dari area konstruksi tadinya bekas stasiun Tamrin sudah mulai diaspal ya, sedikit lagi ke arah Bundaran Air Mancur yang ada di sekitar Indosat Monas. Yang di sini sudah diaspal, mungkin akan dibuatkan marka jalan setelahnya. Nah, diaspalnya secara keseluruhan ya. Berarti bagian tengah jalan kita belum lihat nih, median jalan apakah akan ada atau tidak. Nanti kita akan pantau bersama. Termasuk jalan di sekitar Kebon Sirih di sini di perempatan ketemu dengan Jalan Tamrin itu juga sudah tidak lagi menggunakan dek-dek besi ataupun plat besi sebagai lantai yang menutupi area pembangunan stasiun Tamrin. Stasiun ini memang panjang ya, dari tadi di sekitar gedung Bank Indonesia ke arah hampir sampai ke Sarinah ya, kurang lebih. Kalau tidak salah di 400 meter ya, mengingat stasiun ini adalah stasiun yang akan menjadi interchange, tempat pertukaran para penumpang nantinya yang dari koridor utara selatan dan juga koridor barat timur. Nah, barat timur ini sangat ditunggu oleh masyarakat ya, terutama yang kota Bekasi dan juga yang Kabupaten Bekasi. Yang Kabupaten Bekasi mungkin butuh waktu lebih lama lagi ya. Mudah-mudahan dapat selesai cepat. Ini adalah perempatan yang ada di Kebon Sirih yang kita bisa lihat dari sisi bawah sudah diaspal rapi ya. Kemudian sudah ada marka jalannya. Tugu jamnya kita belum lihat ya, mungkin akan dikembalikan di area ini karena tugu jamnya berada di sekitar Bundaran Air Mancur Monas. Di bagian dalam area konstruksi ada alat-alat berat seperti crane dan juga mungkin roller ya untuk meratakan jalan yang sudah diaspal kembali. Termasuk yang ke arah Sarinah dapat kita lihat di sana. Di bagian pinggir jalan dari area kawasan stasiun Tamrin di sisi tengah di sini ada pembangunan entrance ya, berada di samping Hotel Saripan Pasifik nih. Dan entrance ini merupakan salah satu pintu keluar masuk nantinya bagi masyarakat pengguna MRT Jakarta yang akan keluar menuju ke Jalan Tamrin atau masuk menuju ke stasiun MRT yang ada di bagian bawah. Sebenarnya stasiun Tamrin punya lebih banyak entrance harusnya karena merupakan stasiun yang cukup besar dan cukup panjang sebagai stasiun transit bagi para penumpang. Halte Transjakarta di bagian pinggir ini nampaknya mungkin ya akan menjadi halte Transjakarta sementara atau akan permanen, kita belum tahu karena di bagian pinggir ini cukup sempit untuk tempat pemberhentian bis-bis Transjakarta.
Di bagian panel-panel yang dipergunakan untuk penutup dari area konstruksi terdapat tulisan JICA, itu adalah Japan International Cooperation Agency, salah satu badan ataupun lembaga dari Jepang yang memang bekerja sama terus-menerus dengan proyek pembangunan MRT Jakarta, baik fase 1, 2, dan 3 hingga saat ini juga sama, untuk pendanaan dan juga mungkin pengendalian dari proyek pembangunan serta kontrol dan manajemen mutu. Kita harapkan mungkin ya MRT Jakarta bisa juga dibangun secepat pembangunan dari misal LRT Jakarta yang ada sekarang ya. Tapi mungkin ya untuk MRT Jakarta ini berada di bawah tanah ataupun underground, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama yang ke arah kota, mengingat daerah tersebut adalah kawasan-kawasan berupa cagar budaya yang ada di baik di atas tanah ataupun bahkan di dalam tanah kita bisa menemukan benda-benda bersejarah. Tampak di bagian dalam di sana sudah dibuatkan marka-marka jalan ya. Hanya saja di bagian tengah hanya dibatasi dengan barrier beton. Berarti tidak ada median jalan nantinya. Di seberang di bagian dalam area konstruksi juga terdapat kendaraan-kendaraan yang dipergunakan untuk pengaspalan. Ada roller kecil. Kemudian ada kren. Pembangunan MRT fase 2 ini ya dilakukan dalam 3 segmen ataupun 3 CP kontrak package. Sebenarnya kontrak package-nya sampai 205 ya. Sedangkan untuk pembangunan infrastrukturnya sampai 203 saja yang kalau kita lihat di sini. 201 dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni ditargetkan selesai pada 2027 yang kita harapkan sebenarnya kalau bisa selesai 2026 sehingga nantinya berbarengan dengan LRT Jakarta. Ini bagian sisi ujung area konstruksi ke arah Bundaran Air Mancur Monas ya yang ada di sekitar sudut Indosat. Ya, ada bagian ujung yang belum selesai dan masih dalam tahap persiapan, nantinya ditutup, diuruk dan diratakan serta akan dilakukan pemadatan dan pengaspalan. Selanjutnya untuk CP 202 itu dari arah Harmoni sampai ke arah Glodok ya, dan yang kita lihat nanti bisa diperhatikan di video berikutnya lebih banyak ke pembangunan stasiun-stasiun ya, karena proses boring yang menggunakan tunnel boring machine berlangsung masih di arah Glodok ke stasiun Mangga Besar. Nah, stasiun-stasiun di CP 202 itu adalah Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar sampai ke Glodok. Yang menarik adalah yang Mangga Besar itu stasiunnya berada di sisi timur ya, ataupun di Jalan Hayam Wuruk. Sedangkan dua lagi berada di Jalan Gajah Mada. Nah, untuk lokasi paling akhir dari MRT Jakarta fase 1 saat ini ya, ujung stasiunnya adalah di Bundaran HI ataupun yang paling sisi utara, sedangkan yang bagian selatan itu ada di Lebak Bulus. Stasiun ini sebenarnya tidak terintegrasi langsung dengan halte Transjakarta Bundaran HI, namun harus menyeberang jalan terlebih dahulu. Akses menuju ke stasiun menggunakan anak tangga. Di sini kita tidak lihat eskalator ya yang turun, tapi ada lift untuk kebutuhan dari orang tua, ibu hamil, anak kecil, dan disabilitas. Ini adalah koridor yang ada di bawah tanah ya untuk masuk ke stasiun MRT Jakarta Bundaran HI. Ada pemeriksaan keamanan dari barang-barang bawaan yang dibawa oleh para penumpang. Dinding koridor yang menarik di sini kita lihat mulai ada iklan-iklan ya. Mungkin sudah lama tapi kita baru lewat di sini. Selain itu ada vending machine yang menjual berbagai macam, mungkin ada minuman atau pernak-pernik ya yang kita lihat seperti itu. Kemudian dindingnya ada di pasang iklan-iklan ya di kiri dan kanan.
Nah, bagian jalan yang ada di koridor ini dilengkapi dengan guide block berwarna hitam untuk penunjuk jalan bagi para disabilitas. Nampaknya Le Mineral ini sedang gencar-gencarnya melakukan promosi ya, karena kita lihat LRT Jakarta, LRT Jabodebek lebih tepatnya itu saat ini ada ditempel juga iklan-iklan Le Mineral. Jadi ini adalah kerjasama mutualisme antara MRT Jakarta, kemudian LRT Jabodebek dengan Le Mineral. Kita akan masuk ke dalam stasiun. Ini adalah area concourse, di mana terdapat tadi area komersial, kemudian ada informasi ya, dan gate. Tapping dan kita masuk ke dalam. Thank you. Stasiunnya sendiri berada di bagian bawah. Jadi kalau kita perhatikan kedalaman dari stasiun mungkin di sini sekitar 20 meter ya, karena untuk turun ke sini itu anak tangganya juga sudah cukup tinggi. Untuk sampai ke bawah juga cukup lumayan ya turunnya ke sana. Oh, mungkin sekitar 15 meter. Terdapat juga lift dan eskalator. Di samping ini adalah eskalator turun. Dan kita sudah sampai di bagian peron. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan negara lain ya, untuk MRT Jakarta misal dibandingkan dengan Singapura, secara fungsi, moda transportasi ya, kemudian teknologi, mungkin kita bisa lihat Indonesia mulai menyamai untuk moda-moda transportasi seperti ini. Hanya saja memang jalurnya perlu diperbanyak. MRT yang ada di Singapura kita sudah pernah coba bahkan dari tahun 2000-an ya. Mereka sudah punya cakupan yang luas dan fasilitas yang memadai. Walaupun sekarang kalau kita perhatikan stasiunnya mungkin terasa agak seperti stasiun lama, hanya saja secara fungsi masih tetap baik dan sangat membantu mobilitas masyarakat yang ada di sana. Sedikit kita lihat sambungan yang ada di ujung dari stasiun MRT Jakarta Bundaran HI yang masih ditutup di sana. Itu sudah ada tunnel ataupun terowongan yang tembus sampai ke arah Harmoni. Hanya saja itu masih menunggu dari operasional sepenuhnya MRT Jakarta pada saat nanti dibuka jalurnya sampai ke arah Harmoni di tahun 2027. Nah, untuk melihat jalur-jalur dari MRT Jakarta fase 3, kemudian stasiun-stasiun yang dilewati ya secara keseluruhan saja, MRT fase 3 itu dimulai dari Balaraja. Kemudian stasiun berikutnya Cibadak, ini masih masuk ke Tangerang ya, dan ada Pasir Gadung, Otonom, Bunder. Ini menyusuri jalan tol yang ada, yaitu jalan tol Kebonjeruk sampai ke arah Tangerang. Dari Bunder itu ke arah Kadu, Bencongan, Danau Ranau, Kelapa II, Kebonanas, Panunggangan, lalu Kunciran. Nah, di sini kita bisa lihat tolnya bertemu dengan tol Jor 2. Dari Kunciran ke arah Hasyim Asyari, Karangtengah, Kembangan, Batu Mulia, Teknologi Kebonjeruk, Tanjung Duren, Arjuna Selatan, kemudian Tomang. Nah, sampai ke Arjuna Selatan ini masuk ke fase 2 nanti ya dibangunnya. Sedangkan yang dibangun saat ini adalah dari Tomang Grogol, itu layang, kemudian Roxy itu mulai underground, Petojo underground, Cideng, Tamrin yang tadi bertemu dengan stasiun Tamrin untuk jalur utara selatan, dari Tamrin ke Kebon Sirih, Kuitang, Senen, Galur, lalu MRT Jakarta akan layang kembali dari Cempaka Baru, Sumur Batu, Pakulonan Barat, Pakulonan Timur. Di sini mungkin bertemu dengan LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 ke arah Velodrome ya, interchange. Lalu ke Perintis, Pulau Gadung, Penggilingan, Cakung Barat, Pulau Gebang, Ujung Menteng, Medan Satria. Kurang lebih sampai di situ dulu. Untuk jalur Kali Abang, Harapan Baru, Karang Satria, Sumberjaya, dan
diteruskan ke arah Wanajaya, Cibitung, dan Cikarang masih menunggu fase 2 untuk sisi timur ya. Kita doakan semoga MRT Jakarta ini dapat selesai ya. Pembangunannya sendiri itu dimodali oleh pemerintah pusat, juga oleh hibahan pusat untuk sisi Bekasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.